Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya akan berbagi cara memilih jodoh dengan ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Jodoh adalah ciptaan Allah, maka untuk mendapatkan jodoh terbaik menurut Allah harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Kita dianjurkan untuk mengikuti peraturan atau syariat Allah sebagaimana anjuran Allah di dalam firman-Nya pada surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau misalkan kita ingin memilih jodoh dengan selamat, kita harus ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah. Mengenal apanya? Pertama, kita mengenal syariat-syariatnya, peraturan-peraturannya tentang yang halal dan yang haram. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita harus mengikuti panduan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia yang awalnya dari kegelapan, dari kejahilan menuju cahaya terang benderang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Kalau kita ingin selamat di dalam memilih jodoh, kalau kita tidak ingin celaka seperti kebanyakan orang di berita-berita, terbunuh dengan pasangan hidupnya, sedih, kecewa dengan pasangan hidupnya, maka kita harus tunduk patuh kepada Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui mana-mana orang yang pantas kita ajak menikah, mana-mana orang yang pantas dijadikan ibu dari anak-anak kita, mana-mana orang yang pantas jadi bapak dari anak-anak kita. Maka kita harus tahu rumusan jodoh yang Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka modalnya bukan uang, modalnya bukan tampan, modalnya bukan jabatan, modalnya bukan gombalan-gombalan, tapi ketakwaan. Karena apa? Rumusan jodoh itu sudah Allah pastikan seperti firman Allah yang tadi saya bacakan. Maka kita tidak bisa menipu Allah yang memiliki takdir. Kita tidak bisa mengelabui Allah yang menetapkan segala sesuatu. Kita tidak punya kuasa untuk melawan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dengan cara kemaksiatan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, modal utamanya adalah ketaatan kepada Allah. Nanti Allah sendiri yang akan memilihkannya. Jangan sampai kita memilih jodoh dengan hawa nafsu kita, dengan kebodohan kita yang tidak tahu masalah kegaiban, tidak tahu takdir semua makhluk. Kita tidak tahu lelaki atau perempuan yang kita sukai itu nantinya sayang kepada orang tua kita atau tidak. Lelaki atau perempuan yang kita sukai itu nanti
paham agama atau tidak di dalam membimbing anak-anaknya. Nah, lelaki atau wanita yang ingin dinikahi, kita tidak tahu akan tidak selingkuh atau tidak. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan jodoh terbaik menurut Allah, maka kita harus mengikuti anjuran Allah, yaitu apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang mana hal itu Allah sudah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, ingin mendapatkan rahmat, kita harus mengikuti nabinya. Nabi Muhammad SAW sudah diberikan ilmu-ilmu keteladanan yang baik. Begitu juga di dalam hal memilih jodoh. Beliau sudah bersabda bahwa kita boleh memilih jodoh itu karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya. Tapi lebih selamat kalau kita memilih karena agamanya. Kenapa? Kalau misalkan kita memilih karena cantiknya saja, sudah banyak di berita-berita itu. Cantik ternyata membunuh suaminya. Cantik ternyata hanya mengeruk hartanya. Cantik ternyata suka berselingkuh. Nah, itulah kalau misalkan hanya cantiknya saja yang dipilih. Begitu juga kalau kita memilih pasangan karena hartanya saja, maka orang yang berharta yang tidak memiliki agama yang baik itu kemungkinan besar akan menjerumuskan, membinasakan. Ya. Kalau misalkan dia pasangan hidup yang kaya tapi tidak beragama, maka kita akan diajari untuk berboros-boros ria. Ya. Diajari untuk memamerkan harta benda yang bermerek mahal misalkan. Tidak akan mengajak kepada Allah, yang mana hakikat kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya, bukan untuk memamer-mamerkan harta, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk berbangga-bangga dengan kendaraan yang mewah, baju yang mewah, sepatu yang mewah, tas branded yang mahal. Tidak. Begitu juga kalau kita memilih jodoh karena nasabnya saja. Ada orang yang mengandalkan nasab tapi tidak bertakwa, banyak. Sehingga nanti orang yang menikahinya bisa saja direndahkan. Karena apa? Tidak memiliki agama, tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mata hatinya sudah tertutup, mengandalkan nasab. Nah, seperti itu bahayanya kalau kita tidak memilih karena agamanya. Nah, untuk memilih jodoh yang agamanya baik, bukan juga dengan penglihatan mata lahiriah kita, bukan juga dengan telinga lahiriah kita. Setelah kita melakukan ketakwaan lahir dan batin di dalam berkehidupan, kita harus meminta petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah salah satunya. Juga bisa dengan sedekah. Karena saya sudah mengalami hal itu. Sudah menjalani hal itu. Dulu ketika saya menikah, saya itu mendapatkan jodoh dari Facebook. Nggak masalah dari Facebook, asalkan minta petunjuk dari Allah. Asalkan di dalam hati kita tidak ada ingin memilih dengan diri kita sendiri, tapi benar-benar mengenolkan diri dari pilihan, melainkan benar-benar meminta kepada Allah yang Maha Mengetahui. Akhirnya diberi petunjuk melalui mimpi, yang mana mimpi kejadian nyata tentang jodoh bisa Anda simak di channel ini tentang perjalanan hidup saya di dalam pencarian jodoh. Jadi, setelah melakukan ketakwaan lahir batin di dalam keseharian, jangan lupa minta petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah, sholat sunnah 2 rakaat, dan lebih baik lagi diiringi dengan sedekah. Karena apa? Sedekah itu menolak bala. Tidak ada bala yang bisa mendahului sedekah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.